Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, ataupun selamat sore, teman-teman semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita ketemu lagi di mata kuliah literasi media. Ini merupakan pertemuan terakhir ya. Syukur kita bisa menyelesaikan mata kuliah ini hingga selesai. Di pertemuan terakhir ini, kita akan melanjutkan materi yang kemarin mengenai khalayak rentan. Mungkin akan saya review sedikit terkait materi kemarin ya, sebelum kita beranjak ke materi khalayak rentan perempuan ataupun juga manula. Kemarin kita sudah membahas bagaimana media memandang khalayak atau media memandang masyarakat. Dan juga kita sudah membahas mengenai bagaimana karakteristik perkembangan anak dan remaja dikaitkan dengan bagaimana kita memberikan pola asuh bermedia kepada mereka. Nah, yang pertama terkait pemahaman media kepada khalayak, itu penting untuk kita sadari bahwa apapun yang media produksi, tayangan-tayangan informasi, konten-konten yang diproduksi itu sebetulnya tujuannya adalah untuk menarik massa dan juga berorientasi kepada hasil, sehingga banyak sekali manipulatif manipulatif informasi ataupun konten yang memang sengaja dibuat untuk menarik khalayak atau menarik massa, dan juga goals-nya adalah berorientasi ke hasil, baik hasil secara ekonomi, politik, edukasi, ataupun juga yang lainnya. Sehingga dalam posisi ini kita ditempatkan sebagai objek, ya, objek media. Kita harus sadar bahwa kita sebagai generasi yang cakap secara digital harus mampu memahami apapun yang diberikan, yang diproduksi oleh media, sehingga kita bisa bertindak sebagai agen ya. Peran khalayak yang ketiga sebagai agen yang bisa memahami, memaknai, dan juga mengevaluasi apapun yang diproduksi oleh media. Nah, biasanya khalayak rentan itu hanya sebatas sebagai massa ataupun juga hasil yang dipandang oleh media, sehingga kita sendiri sebagai orang yang dianggap cakap secara literasi digital harus mampu merubah mindset ataupun merubah posisi khalayak rentan itu tidak hanya sebagai massa ataupun hasil, tetapi bisa merubah posisi ataupun peran mereka sebagai agen, sehingga mereka bisa menggunakan media ataupun mengkonsumsi media secara arif atau bijak, aman, dan juga bermanfaat untuk mereka. Itu terkait pandangan media terhadap khalayak ya. Makanya kita eh, sampaikan itu di awal. Nah, yang kedua terkait anak, ini juga penting karena teman-teman di sini juga mungkin di rumah bertindak sebagai kakak, sebagai om, atau sebagai tante ya, yang memiliki ponakan atau memiliki adik yang usianya anak dan juga remaja. Sehingga pemahaman mengenai literasi terkait khalayak rentan anak remaja ini juga penting agar mereka juga tidak terpapar oleh dampak-dampak negatif media. Ataupun nanti juga kalian akan berperan sebagai orang tua, pasti akan berperan sebagai orang tua, baik yang perempuan ataupun laki-laki, sehingga pemahaman ini penting untuk membawa kalian menjadi orang tua yang benar-benar bisa memberikan pola asuh yang baik untuk anak-anak nantinya. Oke, mungkin itu sedikit pengantar terkait materi kemarin yang nantinya materi ini juga bisa kalian buka ya untuk video-video kemarin.
Jika nanti mungkin teman-teman ingin mereview lagi materinya, teman-teman bisa membuka video yang kemarin saya buat. Oke, sekarang kita beralih ke materi mengenai halayak rentan, perempuan, dan juga manusia usia lanjut ataupun lansia. Saya share screen dulu dan saya mau stop video biar teman-teman bisa fokus. Oke, semoga sudah muncul ya. Nah, yang pertama terkait halayak rentan perempuan. Nah, saya sengaja memberikan gambar yang memiliki energi positif ini ya, equality, ya, kesetaraan gender ya. Eh, Perempuan di mata media dari zaman dulu sampai zaman sekarang masih debatable terkait kesetaraan gendernya. Perempuan masih dianggap inferior atau mungkin tidak berdaya dibanding laki-laki. Masih ada pelabelan ataupun objektifikasi perempuan di media, terutama aspek-aspek sensual, stereotip, juga peran perempuan di media juga masih belum kuat, masih belum besar presentasinya dibanding laki-laki. Nah, ini masih menjadi problematika hingga saat ini, termasuk di dunia digital. Makanya gambar ini sengaja saya sampaikan agar semoga nanti agenda kesetaraan gender perempuan di media benar-benar bisa semakin membaik dan peran perempuan di media juga semakin lebih besar. Kita ke alasan mengapa perempuan rentan di mata media. Dari beberapa referensi yang saya ambil, ada 3 alasan utama. Mengapa perempuan rentan di hadapan media? Yang pertama, jumlah perempuan yang bekerja di sektor media jauh lebih sedikit presentasinya dibanding laki-laki. Nah, menurut survei, proporsi pekerja perempuan di media secara luas ya, di berbagai belahan dunia dan juga di berbagai bentuk industri media itu memiliki cakupan yang sedikit dibanding laki-laki. Di dunia, jumlah perempuan yang bekerja di sektor media itu hanya 37,6%. Sisanya sebesar 63,4 ya. Berarti itu adalah laki-laki. Masih 60-40 secara umum ya. Berarti ini eh, partisipasi perempuan di sektor media masih sangat tidak seimbang dengan laki-laki. Dan juga di Indonesia jumlah jurnalis perempuan di Indonesia hanya sepertiganya dari jumlah laki-laki. Ini dari survei ataupun penelitian yang dilakukan oleh Luvina. Nah, mengapa ini penting Pak disampaikan? Karena ketika jumlah perempuan yang bekerja di sektor media itu lebih kecil dari laki-laki, tentunya nanti akan terjadi ketidakseimbangan dalam pembagian tugas misalnya. Ataupun posisinya juga pasti lebih kuat karena dominasi pria di sektor media juga lebih banyak porsinya ya. Nah, dan juga kalau kita lihat di beberapa kasus banyak sekali kasus-kasus yang memang perempuan hanya dijadikan sebatas objektifikasi karena jumlah yang sedikit itu. Nah, termasuk juga kasus-kasus terkait karir, kesejahteraan perempuan itu di dunia kerja terutama di media nasibnya atau mungkin juga prospek karir ataupun juga kesejahteraan, perlindungan hak-hak di dunia kerja juga tidak sebaik laki-laki. Dari beberapa riset yang dilakukan oleh AJI, Asosiasi Jurnalis Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua, ini yang menjadi problematika yang cukup besar juga.
penempatan perempuan menjadi subjek media lebih sedikit daripada laki-laki. Maksudnya di sini adalah subjek ini kan yang memiliki peran paling vital, peran paling besar ya dalam konteks industri media. Subjek berarti di sini adalah misalnya orang-orang yang memiliki posisi penting di media. Mereka menjadi penggeraknya. Mereka yang menjadi pengambil keputusan, baik di pemimpin redaktur mungkin, atau mungkin juga di manajerial, CEO-nya mungkin, dan sebagainya. Ini yang dinamakan subjek media. Nah, presentasinya masih kecil daripada laki-laki. Kalau kita lihat di luar konteks industri media ya, ini berdasarkan kata data, proporsi perempuan yang bekerja pada posisi manajerial di semua sektor kegiatan ataupun di semua sektor pekerjaan, posisinya juga masih 30%. Tahun 2015 masih di angka 22%. Sampai di posisi tahun 2020 meningkat menjadi 33%. Yang bekerja di posisi manajerial di berbagai perusahaan ataupun di sektor pekerjaan. Posisi manajerial ini kan tentu memiliki peran strategis ya dalam pengambilan keputusan, ya kan. Kalau yang bekerja di sektor manajerial itu juga sedikit, otomatis bagaimana media-media itu memposisikan perempuan, bagaimana media itu membuat konten-konten yang seimbang secara gender dengan perempuan. Itu kan bias ataupun apa ya, subjektivitas laki-laki akan lebih dominan karena yang menduduki posisi penting di media sebagian besar laki-laki, sehingga konten-konten yang diberikan ataupun diproduksi ya mungkin tidak ramah ataupun tidak menuju ke arah kesetaraan gender karena ya semua posisi penting yang ada di media sebagian besar diduduki oleh laki-laki. Nah, itu isu ataupun alasannya. Yang ketiga, ini juga cukup menjadi fenomena yang hampir terjadi dari zaman dulu sampai sekarang ya. Perempuan sering dijadikan objek konten media, objektifikasi konten media. Sehingga muncul berbagai macam representasi yang keliru, pembingkaian, framing, labelisasi, dan stereotip di berbagai bentuk konten media, baik konten faktual, informatif, tayangan film, ataupun tayangan-tayangan yang lain ya kan. Perempuan sering dijadikan objektifikasi, terutama di aspek sensualitasnya. Ini kalau kita lihat ya, di zaman dunia perfilman di era-era 60 70 yang berkembang sebagian besar film-film yang bergenre, mohon maaf ya, sangat tidak layak tonton. Mungkin kalau lembaga sensor dulu ada ya, semua film yang ada di tahun 60 70 semuanya disensor semua karena unsur-unsur sensualitasnya sangat tertera jelas. Makanya film-film seperti Dono Kasino Indro, film ataupun acara-acara yang bergenre komedi itu harus mempertontonkan wanita-wanita yang memiliki yaitu paras yang menarik, cantik, dan juga menonjolkan sisi-sisi sensual agar ikut dalam arus dunia perfilman yang seperti itu pada waktu itu. Kalau tidak seperti itu ya tidak ada yang menonton karena dulu yang dicekoki film-filmnya seperti itu. Nah, itu dulu. Sekarang juga sama ya. Nah, ini di dunia pemberitaan ataupun faktual informasi pemberitaan, jurnalis ataupun juga pembawa acara berita perempuan wajib dandan dengan kriteria cantik. Ya, ini ada penjelasan yang dilakukan oleh AJI, Asosiasi Jurnalis Indonesia, yang sudah melakukan survei.
Jurnalis perempuan yang bekerja di televisi mendapatkan problematika yang agak berbeda dengan jurnalis yang bekerja di media cetak ataupun radio ataupun online. Mereka identik dengan make up dan kosmetik. Bahkan ada kewajiban jurnalis perempuan ataupun pembawa acara yang ada di televisi itu harus yang wanita muda, menarik. Ya kalau kita lihat ya representasinya sekarang juga seperti itu ya. Sebagian besar menarik, cantik, masih muda, bahkan mungkin dalam berpakaian ya agak sedikit terbuka seperti itu. Nah, itu problematikanya. Mereka menjadi objektifikasi di media. Atau di era saat ini dengan berbagai macam aplikasi, platform-platform teknologi yang banyak berkembang, itu juga memberikan ruang kepada perempuan untuk istilahnya ya menyalurkan sisi-sisi sensualnya itu. Ya kalau tidak ke arah negatif ya eh, misalnya kita HP lah, HP ya, HP yang sekarang kan cenderung banyak menonjolkan kamera-kamera yang bagus untuk selfie, ya kan. Sehingga banyak manipulasi-manipulasi gambar atau filtering yang terkait dengan foto itu agar perempuan yang mengkonsumsi ataupun mengambil gambar itu bisa terlihat lebih cantik. Ataupun aplikasi-aplikasi lain yang bisa memberikan ruang untuk perempuan untuk menonjolkan sisi-sisi sensual seperti halnya TikTok, berjoget-joget dan sebagainya, ada efek-efek filter dan sebagainya macam-macam. Itu juga ada faktor teknologi yang memang memberikan ruang sehingga objektifikasi perempuan dari zaman dulu hingga sekarang yang sudah sangat maju tetap masih ada. Nah, itu mengapa alasan perempuan dianggap rentan di media. Selain posisinya yang belum kuat di industri media, dia juga masih menjadi objektifikasi di media. Nah, ini isu yang dihadapi perempuan di media menurut Collins 2011. Pertama, kurang terwakili tadi secara itu ya, subjektivitas, posisi-posisi penting atau manajerial di industri media banyak yang diisi oleh kaum laki-laki sehingga mereka kurang terwakili dari segi konten-kontennya atau mungkin arah-arah kontennya itu tidak mengedepankan sisi kesetaraan gender. Objek seksual juga iya, subordinasi inferior juga iya. Inferior dalam arti masih menganggap laki-laki itu lebih baik dalam bekerja di sektor media dibanding perempuan. Laki-laki lebih lebih kuat, lebih etos bekerja, secara intelektualitas lebih tinggi ya kan. Sehingga posisi-posisi penting itu sebagian besar laki-laki dan juga sebagian besar jurnalis juga laki-laki. Mungkin perempuan karena memiliki sisi-sisi feminim ya dalam arti dari segi fisik tidak bisa bekerja dengan durasi yang lebih lama dibandingkan laki-laki. Dari sisi jasmaninya juga mungkin lebih kuat secara jasmani laki-laki atau mungkin perempuan juga ada tuntutan. Misalnya mereka ketika sudah menikah, sudah hamil, mempunyai anak, pasti posisinya lebih lemah daripada laki-laki di dunia kerja karena harus membagi waktu dengan keluarga, anak, harus menyusui, apalagi ketika hamil harus cuti. Ya, itu dia lebih inferior, termasuk dalam segi peran tradisional tadi dan juga ada gambaran tubuh. Biasanya kelima isu ini kompleks sekali kalau media-media banyak menonjolkan berita-berita negatif terkait perempuan ya. Mungkin banyak perempuan yang flexing ya, flexing dengan harta kekayaannya, pamer dengan beberapa perhiasan, pakaian-pakaian mahal ya, menjadi istri pejabat, selingkuhan dan sebagainya. Ini juga termasuk fenomena-fenomena di media yang semakin memperburuk isu perempuan di hadapan media. Nah, ini kalau kita berbicara di industri media,
Dari laporan riset yang dilakukan oleh pers media ini, ternyata juga ada kekerasan seksual terhadap jurnalis perempuan di Indonesia. Jadi mereka ketika bekerja di berbagai industri, selain presentasinya juga kecil, posisi-posisi pentingnya juga juga kecil, mereka juga memiliki problematika kekerasan seksual di dunia kerja, terutama di media. Ini dari laporan riset tersebut, ternyata 82,6% itu pernah mengalami loh. Ini cukup besar ya presentasinya. Berarti sebagian besar nih jurnalis perempuan yang bekerja di media pernah mengalami hal-hal seperti ini, pelecehan seksual dan sebagainya. Nah ini tadi hingga tahun 2012 jurnalis perempuan yang merupakan anggota Aliansi Jurnalis Independen jumlahnya juga masih sedikit dibanding laki-laki. Masih mengalami kekerasan berbasis gender. Setelah berkarir, berkeluarga, perempuan mengalami hambatan dalam berkarir. Sehingga posisi penting manajerial juga tidak banyak diisi oleh perempuan. Termasuk dalam segi kesejahteraan. Kesejahteraan terkait upah juga lebih kecil daripada laki-laki. Menyusui yang menjadi hak pekerja di dunia jurnalis tidak terpenuhi. Nah, ini yang masih menjadi kendala ataupun isu perempuan di dunia media. Pada umumnya ya, bukan ini mungkin tidak berkaitan dengan media digital yang sekarang ini berkembang ya. Ini mungkin di media cetak, di media televisi, ataupun di media-media sejenis. Ini beberapa isu. Lantas seperti apa jika kita ingin merubah mindset tadi, kita ingin merubah posisi perempuan tadi, tidak menjadi objektifikasi media, posisinya lebih kuat, lebih setara dari segi gender dan sebagainya. Dari riset yang dilakukan oleh Aji tadi, ada beberapa rekomendasi agar posisi perempuan lebih kuat, tidak rentan di hadapan media. Pertama, membentuk kelompok jurnalis pekerja perempuan dan menginventarisasi masalah. Ini juga penting agar mungkin perempuan-perempuan yang pernah mengalami kekerasan seksual di dunia kerja, terutama di media, ataupun mengalami problematika terkait kesejahteraan dan sebagainya, posisi yang lemah lah di dunia jurnalistik itu, agar ketika mereka memiliki suatu asosiasi ataupun kelompok khusus perempuan, mereka bisa lebih banyak bertukar informasi, bisa lebih banyak mungkin juga menyuarakan permasalahan-permasalahannya. Kalau mereka hanya sebatas sebagai pekerja yang tidak ada asosiasi ataupun kelompok, ya mereka ya hanya sebatas individu-individu yang mungkin menjadi korban atau mungkin memiliki posisi yang lemah. Yang kedua, perlu payung hukum untuk memperkuat posisi perempuan di media. Payung hukum ini bisa berupa kode etik di tempat kerja, di industri medianya, agar perempuan bisa menjadi apa namanya entitas yang bisa lebih dilindungi, atau mungkin juga membuat peraturan perundang-undangan khusus perempuan agar mereka juga uh, lebih dilindungi dari berbagai hal-hal negatif di dunia kerja, terutama jurnalistik. Yang ketiga, manfaatkan era kemajuan teknologi untuk konten-konten yang produktif. Nah ini, dan juga positif bagi perempuan dan juga jangan sebaliknya. Kemajuan-kemajuan teknologi sekarang ini yang banyak berbagai platform ataupun aplikasi justru harus digunakan untuk tujuan-tujuan yang lebih produktif atau bermanfaat dan juga positif bagi perempuan. Jangan malah menggunakan teknologi untuk apa ya, mengaktualisasikan jati diri, memamerkan kekayaan, memamerkan kecantikan dan sebagainya. Jangan terlena, malah hal-hal tersebut malah akan semakin membuat
apa namanya objektifikasi perempuan akan lebih besar, ya kan? Buatlah konten-konten yang bermanfaat, yang menginspirasi, yang berkaitan dengan perempuan. Sekarang kan banyak ya, sudah muncul konten-konten kreator yang dari perempuan, yang juga memiliki follower ataupun engagement yang juga cukup tinggi. Nah, itu perlu diperbanyak, perlu diperkuat. Karena pada dasarnya kalau kita melihat karakteristik perempuan ya, perempuan lebih sukses jadi konten kreator di media sosial. Biasanya perempuan itu lebih cakap dalam berkomunikasi, cakap dalam berbahasa daripada laki-laki, sehingga mereka dari ketika membuat konten, baik video ataupun yang lainnya, mereka lebih mudah diterima, lebih menarik, lebih uh, mudah terkenal ya kan, lebih apa ya, orang itu lebih mudah memahami penyampaian-penyampaian yang disampaikan oleh para perempuan. Ataupun sisi-sisi yang lain, perempuan biasanya lebih ulet. Nah, misalnya kalau dalam hal jual beli online ya, perempuan itu biasanya lebih rajin, rajin memposting, rajin membuat desain, lebih pintar dalam membuat caption ya kan, pintar membuat konten-konten yang menarik, ya, lebih up to date dengan konten-konten yang apa sih yang konten sekarang ini berkembang, mereka lebih banyak mengikuti perkembangan. Kalau terkait TikTok kan sebagian besar mungkin perempuan ya yang mendominasi. Nah itu, gunakan media ini untuk tujuan-tujuan yang positif dan juga bermanfaat. Jual beli online misalnya, membuat konten kreator. Yang terakhir, perempuan juga sebagai epicentrum keluarga juga harus memperkuat kemampuan literasi. Epicentrum dalam hal ini adalah pusatnya. Pusatnya karena mereka menjadi pengasuh anak, memiliki tugas yang cukup berat juga ya, mendampingi anak, mendidik anak, mengurus rumah tangga, mengurus suami, mengelola keuangan rumah tangga, dan sebagainya. Sehingga hal-hal seperti itu dengan banyaknya tugas-tugas ataupun beban multitasking ya, mereka harus melek ataupun cakap secara digital dalam pola asuh anak misalnya. Mereka juga harus pintar, berliterasi, mencari tahu bagaimana pola asuh anak yang baik, ya kan. Sekarang banyak sekali konten-konten kreator ibu-ibu muda yang memberikan edukasi-edukasi terkait parenting. Atau mungkin ingin memasak, ingin belajar masak, juga sekarang banyak konten kreator yang dari perempuan ya, yang membuat konten masak-masak. Nah, atau mungkin pengelolaan keuangan ya, itu juga banyak, literasi keuangan. Nah, itu sebagai epicentrum keluarga, perempuan harus benar-benar cakap dalam berliterasi digital. Saya ingin memberikan sebuah informasi terkait beberapa konten kreator perempuan yang banyak diberikan ruang oleh Noise. Noise ini kan suatu platform podcast ya, podcast audio. Ini banyak sekali memberikan ruang kepada perempuan. Ini beberapa konten kreator perempuan yang sering menyuarakan karya ataupun kisah-kisah inspiratifnya. Nah, pertama ada Nisi Judge, saya juga jarang nonton ini. Ini banyak mengangkat terkait cerita horor, kisah nyata yang dijamin mungkin. Ini mungkin lebih ke arah hiburan ya. Nah, lalu ada Begitu Mewu, ini juga banyak menguraikan terkait parenting atau pola asuh anak dengan berbagai macam sudut pandang dari sisi ayah, ibu, hingga para pakar. Lalu ada Rachel Florencia dengan hal-hal lain podcast, ini banyak memparodikan scan-scan drama. Cerita Legend ya ini mungkin juga untuk hiburan ya, untuk hiburan. Kalau tadi yang terkait parenting yang untuk edukasi.
Lalu ada Nabila Ghazani, ini lebih ke arah topik terkait kesehatan mental, spiritual, pengembangan diri, motivasi, dan inspirasi. Ada ini yang cukup terkenal ya, Chania Cita. Ini yang lebih vokal juga di televisi juga ya, di YouTube. Ini lebih banyak membahas terkait kebijakan baru, baik politik, ekonomi, dan sebagainya. Ini mungkin banyak mengedukasi kita agar lebih berpikir kritis terkait beberapa isu-isu sosial. Lalu yang terakhir adalah Tamara Amani. Ini juga politisi perempuan, banyak mengupas terkait kesetaraan hak-hak perempuan dan juga laki-laki. Nah, mungkin konten kreator yang lain juga teman-teman, saya yakin juga banyak ya yang kalian ikuti. Saran saya juga kalau bisa lebih banyak mengikuti konten-konten kreator perempuan. Ini khusus yang perempuan ya. Follow mereka, semakin banyak kalian follow mereka juga posisi mereka juga akan semakin kuat. Posisi mereka kuat, eh, apa namanya, engagementnya bagus, tentu juga mereka akan semakin banyak menyuarakan konten-konten yang positif untuk perempuan ataupun juga untuk kesetaraan gender. Nah, itu terkait perempuan mungkin eh, hanya itu. Teman-teman nanti bisa mengembangkan sendiri, mencari tahu sendiri berbagai macam konten kreator perempuan ya. Saya rasa juga teman-teman banyak lah. Biasanya umur-umur kalian sering nonton konten kreator yang banyak membuat konten-konten tentang anak ya. Handayani dan sebagainya kan pasti ada. Terus siapa lagi tuh ya? Saya lupa banyak lah. Oke, itu terkait perempuan. Sekarang kita ke manula, usia lanjut usia ataupun lansia. Eh, Manula ini juga penting untuk diberikan kemampuan ataupun kecakapan literasi digital. Karena beberapa faktor ya. Kalau kita lihat, mungkin Mas dan Mbak di rumah ataupun di lingkungannya memiliki kakek, nenek, ataupun juga orang tua yang sudah sepuh, ya kan? Pasti kondisi kesehatan, sosial, dan sebagainya berbeda dengan kelompok usia yang lain. Masuk ke kognitifnya, emosionalnya juga sama, juga mungkin berbeda dengan yang lain. Nah, di negara-negara maju, manusia lanjut usia ini memiliki perhatian yang serius karena jumlahnya semakin meningkat, pastilah ya. Populasinya semakin meningkat, tentu jumlah manulanya juga semakin meningkat. Nah, mereka memberi perhatian serius kepada manula itu agar kualitas hidup mereka lebih baik. Paling tidak, ketika kualitas hidupnya lebih baik, umurnya bisa lebih panjang. Tingkat kesejahteraannya juga bisa membaik. Kita lihat beberapa permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan manula ataupun karakteristiknya seperti apa, agar nanti eh, adanya literasi media ini bisa bermanfaat untuk mereka. Siapa dan bagaimana manula itu? Siapa manula? Bagaimana karakteristiknya? Beberapa ahli mengelompokkan kelompok manula itu dari mulai umur 55 sampai 64, 65 sampai 74, 75 sampai 84. Nah, mungkin pengelompokan umur ini berdasarkan beberapa kondisi ya, terkait kondisi kesehatan, atau juga mungkin emosional, kognitifnya, dan sebagainya. 55 sampai 64 mungkin secara kondisi kesehatan jasmani, mental ataupun emosinya masih stabil, kesehatannya masih dalam kondisi yang cukup baik. Sudah beranjak ke 65 74, nah sudah ada penurunan kondisi kesehatan atau jasmani, energinya juga sudah semakin berkurang, kognitifnya juga semakin berkurang.
Apalagi ketika sudah menginjak 75 sampai 84. Akan berbanding terbalik ketika dengan usia muda. Itu dari segi usia. Lalu dari segi yang lain, pasti lansia ini erat kaitannya dengan masalah fisik atau kesehatan. Jelas, fisiknya pasti kondisinya akan menurun, termasuk kesehatannya, energinya, jasmaninya. Aktivitasnya juga akan menurun karena kondisi kesehatan fisiknya juga melemah. Emosional juga sama. Emosional mungkin eh, tidak stabil seperti halnya saat dewasa ataupun saat muda. Naik turun dan sebagainya. Lalu juga sering dikaitkan dengan masalah pendapatan. Karena sebagian besar manula itu kan sudah pensiun ya, sudah tidak produktif atau tidak bekerja. Biasanya kalau sudah terkait masalah pendapatan nanti juga akan berpengaruh kepada aspek-aspek yang lain, aspek emosional, aspek sosial ya kan. Karena sudah tidak produktif ya secara sosial mereka apa ya mungkin lebih tergantung kepada orang lain. Secara sosial mereka lebih minder, lebih karena juga sudah tidak bekerja, sudah tidak produktif, mungkin juga di lingkungan sosial lebih terbatas. Karena aktivitasnya sangat terbatas ya, hanya di rumah karena kondisinya juga sudah melemah. Dan juga mungkin kesepian, karena sudah tidak bekerja, tidak memiliki lingkungan sosial, hanya mungkin lingkungan sosial yang paling berpengaruh lansia kan keluarga yang paling dekat ya, keluarga besar. Itu paling hanya itu. Atau mungkin juga sesama lansia. Lansia juga sering dikaitkan dengan kemampuan merespon orang lain. Ini juga kemampuan merespon orang lain tidak sesensitif saat usia muda ataupun manusia pada umumnya. Karena kemampuan kognitifnya sudah berkurang, rangsangannya sudah berkurang. Nah, mengapa literasi media penting bagi manula yang memiliki berbagai macam karakteristik tadi? Nah, sekarang kan kemajuan teknologi, berbagai macam produk-produk teknologi, tidak hanya produk media ya, produk kesehatan, obat-obatan, produk-produk eh, peralatan-peralatan untuk olahraga dan sebagainya itu kan juga bermanfaat untuk menjaga kesehatan tubuh. Banyak juga produk-produk media yang menyodorkan video-video ataupun tayangan-tayangan terkait bagaimana merawat kondisi tubuh, kesehatan, banyak konten-konten terkait spiritualitas, hiburan, ya kan. Konten-konten seperti itu juga sangat bermanfaat bagi manula. Nah, agar mereka bisa tahu, agar mereka bisa mengakses konten-konten seperti itu, tentunya mereka juga harus cakap digital. Juga dalam aspek yang lain, aspek sosial dan sebagainya juga nanti akan bermanfaat. Nanti kita lihat manfaatnya ini. Penting literasi media untuk mereka. Pertama, meningkatkan proses psikologis. Ada atensi, ingatan, dan emosional. Atensi di sini adalah perhatian. Meningkatkan perhatian mereka, rangsangan mereka. Ketika mereka menerima informasi baru, tentunya atensinya akan meningkat. Berbeda ketika mereka hanya diam di rumah, makan, minum, tidur, ya kan. Atensinya akan berkurang, kognitifnya akan berkurang. Ingatannya juga sama. Ketika mereka lebih banyak membaca koran, membaca buku, membaca media-media, menonton media, itu akan lebih meningkatkan ingatan dan juga atensi, termasuk emosional. Mereka menonton tayangan-tayangan hiburan, tayangan-tayangan yang eh, bisa mengisi waktu luang, itu juga nanti akan meningkatkan kebahagiaan, meningkatkan emosionalnya mereka. Jadi secara psikologis itu akan berdampak.
Lalu yang kedua dari aspek kognitif. Nah, akan meningkatkan kecerdasan mereka. Nah, ini penting karena di usia lansia pasti kan kecerdasannya akan menurun. Kemampuan berpikirnya akan menurun. Tidak seperti halnya saat dewasa ataupun saat muda ya kan. Pasti akan menurun juga diimbangi dengan kemampuan fisik. Nah, ketika mereka di usia lansia banyak mengakses informasi, mengakses media, itu juga akan meningkatkan kemampuan kognitif. Misalnya, lansia di negara maju itu sebagian besar juga memiliki kemampuan literasi yang baik karena mereka terbiasa dengan membaca informasi. Sebagian besar umur-umur 60 tahun di negara maju itu lansianya sering mengakses media, terutama dalam eh, membaca surat kabar ya, karena mereka kan terbiasa dengan literasi ya, budaya membacanya sangat tinggi sehingga saat usia lanjut pun kegiatan ataupun aktivitas membaca koran, surat kabar masih tetap berlanjut, bahkan mungkin meningkat membaca buku karena waktu luangnya semakin banyak. Akan bisa menjaga ataupun mempertahankan aspek-aspek kognitif. Beda ketika sudah lansia, jarang membaca buku, jarang melihat berita, jarang menonton media ya, kemampuan kognitifnya pasti akan berkurang. Ya, karena kan dalam ketika membaca buku, koran, menonton berita itu kan akan meningkatkan wawasan ya dan akan meningkatkan kemampuan otak kita dalam mengolah, menerima informasi. Yang ketiga, menggantikan ataupun meningkatkan interaksi atau lingkungan sosial dan komunikasi. Nah, ketika kelompok usia lanjut itu sudah tidak bekerja, otomatis kan lingkungan sosialnya berkurang. Kemampuan fisiknya berkurang, aktivitas di luar pun juga akan dibatasi. Sehingga mereka lingkungan sosialnya akan terbatas. Hanya ada di lingkungan keluarga, di rumah, ya kan? Sehingga mereka tentu akan merasa kesepian. Karena pasti kalau sudah hanya bisa di rumah, yang menjaga pun juga tidak 24 jam. Mungkin anaknya bekerja, mungkin hanya dengan rewang, ya kan? Sehingga ya sudah, lingkungan sosialnya pasti akan lebih sedikit. Nah, ketika mereka bisa mengakses media, terutama sekarang ini banyak sekali sosial media ya, mereka mungkin bisa menambah ataupun meningkatkan interaksi sosial mereka di sosial media. Misal ketika sehari-hari ditinggal anaknya bekerja, di rumah hanya dengan pembantu atau perawat. Ketika mereka bisa menggunakan sosial media, menggunakan gadget, mereka mungkin bisa bertukar informasi, berkomunikasi, bertegur sapa dengan teman-teman yang lain, bisa reunian di HP, di WA ataupun di Facebook ya kan. Nah, hal-hal tersebut akan bisa menggantikan lingkungan sosialnya yang sudah semakin hilang ataupun berkurang. Saya juga merasakan hal demikian karena bapak saya sudah pensiun, di rumah hanya dengan ibu saya juga masih bekerja. Nah, di rumah sendirian kalau jam-jam sibuk ya. Alhamdulillah masih bisa menggunakan handphone. Kalau saya lihat sering sekali mengakses Facebook, ya kan? Di Facebook sangat aktif, di WA juga aktif. Ternyata aktifnya itu dengan teman-teman beliau saat SD, saat kecil. Dan itu meningkatkan kebahagiaan mereka karena loh, bisa ternyata masih bisa menyambung silaturahmi, menyambung komunikasi dengan teman-teman kecilnya dulu. Walaupun di luar ataupun di masyarakat masih alhamdulillah masih sehat, masih bisa bersosialisasi, masih bisa bergaul di luar. Tapi ketika di rumah tidak ngapa-ngapain ya, ya paling buka handphone, buka Facebook, buka WA ya kan, bertegur sapa, ngasih kabar ataupun kadang teleponan dan sebagainya. Itu dapat meningkatkan interaksi sosial. Nah, ketika interaksi sosial itu meningkat, tentunya kan mereka tidak kesepian.
tidak merasa sendiri dan sebagainya. Kalau tidak bisa menggunakan sosial media kan justru akan meningkatkan eh, apa ya? Mungkin merasa mereka lebih sepian dan mungkin ketika kita tidak memiliki teman ataupun orang yang diajak komunikasi kan kita pasti akan merasa sendiri ya, merasa apa ya, tidak seperti yang lain. Nah, itu penting penggunaan media sosial. Makanya harus ditunjang dengan kemampuan literasi media. Nah, yang terakhir, melek literasi dapat memenuhi kebutuhan kesehatan dan juga jasmani atau rohani. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan, sekarang kan banyak produk-produk teknologi yang dapat menunjang kebutuhan kesehatan, ataupun banyak sekali produk-produk media yang memang menginformasikan tips-tips menjaga kesehatan, ataupun menginformasikan mana e-commerce yang baik, mana kira-kira produk yang baik. Nah, ketika mereka melek secara literasi digital, mereka mampu memilih-milih produk-produk ataupun konten-konten yang bermanfaat, yang informatif dalam menjaga kesehatan. Termasuk rohani. Mungkin mereka secara fisik apa namanya tidak leluasa pergi ke pengajian, tidak leluasa pergi mengikuti kajian-kajian. Adanya YouTube, adanya sosial media, bisa mempermudah mereka mengikuti aktivitas-aktivitas kerohanian, ikut pengajian secara online, ataupun televisi, dan sebagainya. Nah, itu manfaatnya. Lalu bagaimana? How? Agar mereka bisa melek atau bisa memiliki kemampuan literasi digital yang cukup. Nah, beberapa ahli mengembangkan bahwa ada tiga faktor yang dapat meningkatkan kemampuan belajar di media bagi para lansia. Yang pertama, sifat rangsangan atau informasi. Nah, biasanya sifat informasi atau sifat rangsangan informasi yang mereka tonton, mereka konsumsi itu karakteristik manula kan sudah ini ya, rangsangannya sudah menurun, kognitifnya juga sudah menurun. Nah, harus disampaikan dalam kecepatan yang stabil. Justru mungkin bisa pelan ataupun tidak dalam tempo yang cepat. Maksudnya mungkin ketika mereka menonton tayangan televisi, video YouTube ataupun yang lain ya dalam kecepatan ataupun durasi yang stabil. Atau ketika kita memberikan informasi, memberikan pemahaman terkait kemampuan bermedia, dalam penyampaian informasi dari kita itu ya disampaikan dengan nada kecepatan yang stabil, dengan tidak tergesa-gesa, tidak naik turun intonasinya. Kan. Karena kemampuan menangkap informasi oleh para lansia itu sudah menurun. Bahkan mungkin mereka harus membutuhkan waktu yang lebih lama dalam mencerna informasi. Situasi yang menyertai informasi juga berpengaruh. Jangan terlalu banyak memberikan informasi-informasi yang banyak ataupun detail dengan bahasa-bahasa yang jelimet. Mereka justru akan merasa terganggu, tidak bisa fokus, tidak bisa memahami informasi yang kita sampaikan atau mungkin tayangan-tayangan yang mereka konsumsi. Berilah mereka dengan informasi ataupun bahasa yang secara situasi mudah untuk dipahami, dengan bahasa yang sederhana dan tidak bertele-tele. Karakteristik personal di sini lebih ke arah personal ya, lebih ke arah individu. Misalnya kalau eh, manula yang mungkin
dari kalangan berpendidikan. Dosen-dosen kita yang senior yang mungkin sudah sepuh, mereka walaupun secara kecakapan digital tidak secakap generasi muda, tetapi kan minimal mereka mampu menggunakan laptop, menggunakan handphone, mengakses Google dan sebagainya. Otomatis ketika mereka ingin mempelajari teknologi baru atau mungkin hal-hal baru terkait teknologi media, mereka akan lebih mudah diedukasi ataupun diajari. Berbeda ketika mungkin personalnya dari dulu tidak pernah menggunakan media, hanya mungkin media televisi, jarang menggunakan handphone. Mbok Arab diajari handphone Android mungkin butuh waktu yang lama, ya kan. Walaupun sudah diajari dengan nada yang pelan, bahasa yang mudah, itu tetap pasti akan lebih lama dalam menggunakan gadget ataupun yang lain. Karena mungkin ada banyak sekali tombol yang harus mereka kenali dulu, harus ada pembiasaan-pembiasaan, ya kan. Itu yang mungkin belum mereka pahami ataupun mereka biasakan. Itu karakteristik personal. Nah, secara teknis dalam mempelajari konten atau mempelajari gadget dan sebagainya, itu ada beberapa penyesuaian teknis. Kalau tadi mungkin sifat informasi dan juga karakteristik individunya ya. Ini kita berbicara secara teknis. Mungkin akan berkaitan dengan aspek fisik lansianya. Nah, ada 4 faktor teknis yang mungkin harus diperhatikan ketika kita memberikan literasi ataupun edukasi kepada lansia. Pertama ada penglihatan, yang kedua pendengaran, yang ketiga mobilitas, dan yang terakhir kognitifnya. Nah, mungkin ketika lansia ingin menggunakan handphone, gadget, ataupun sejenisnya, nah, yang pertama yang diperhatikan adalah aspek penglihatannya. Pasti penglihatan lansia ini akan juga tidak setajam manusia-manusia biasa ya kan. Sudah berkurang kemampuan penglihatannya. Makanya ketika mereka mungkin ingin belajar handphone atau belajar menggunakan gadget atau mungkin menonton televisi, ukuran-ukuran visualnya harus diperbesar. Kalau handphone berarti ukuran hurufnya harus diperbesar. Ukuran medium minimal lah ya, medium. Kalau medium masih susah, masih sulit, berarti harus dibesarkan lagi ke ukuran yang lebih besar. Ya, ibu saya ataupun bapak saya juga seperti itu. Kalau membaca tulisan di HP yang kecil itu sulit, capek malah nggak bisa. Harus pakai kacamata. Tetapi kalau sudah dibesarkan, nah itu akan lebih mudah. Itu dari segi ukuran ya, ukuran huruf, angka ataupun ukuran gambarnya mungkin ya. Dari segi kontras cahayanya juga harus diperhatikan, harus lebih soft, lebih memiliki tingkat pencahayaan yang ramah terhadap penglihatan ya kan. Jangan terlalu mencolok komposisi warnanya ya kan. Karena akan membuat pandangannya itu susah untuk fokus atau mungkin akan membuat mata bekerja lebih keras. Sehingga pandangannya berantakan, tidak fokus, pemahaman ataupun belajarnya juga tidak akan secepat ketika melihat gambar yang mungkin lebih soft, kontrasnya lebih adem, ya, tidak setajam apa namanya, kontrasnya tidak terlalu tajam, tidak terlalu cerah, akan lebih mudah dilihat dan dipahami. Yang kedua terkait pendengaran. Misalnya ketika belajar eh, komputer ya, atau mungkin mendengarkan video-video dari YouTube, dari handphone, itu usahakan jangan menggunakan suara yang tinggi.
suara yang keras. Gunakan suara yang rendah ataupun yang sedang. Kalau bisa suara-suara yang halus. Maksudnya yang mungkin bassnya agak sedikit dominan. Kalau suara-suara dari komputer, laptop ataupun HP itu kan biasanya agak sedikit lebih cempreng ya, pecah suaranya. Usahakan dibuat efek yang lebih halus, efek yang lebih natural, yang lebih lembut, agar mereka dapat mendengarkan dengan lebih jelas, mudah diperhatikan ya kan, dan tidak merusak pendengarannya. Dan dengan intonasi yang atau dengan ritme yang stabil dan juga tidak terlalu cepat. Kalau dalam konteks kita memberikan edukasi, menyampaikan informasi kepada mereka, berarti kalau dari aspek pendengaran ya gunakan bahasa atau penyampaian yang pelan, nada yang stabil, tidak naik turun, intonasinya juga disesuaikan dengan kemampuan pendengarannya. Kalau pendengarannya itu masih bisa menerima ya jangan keras-keras, sesuaikan. Kalau mungkin pendengarannya sudah agak terganggu atau melemah, intonasinya agak sedikit keras, tapi dengan nada yang stabil. Jangan mentak-mentak. Kita mungkin sering ya, nah, ibu diajari berkali-kali nggak bisa, diajari yang bentak-bentak, ora sabar ya podo wae. Malah semakin sulit mereka memahami ya kan, nggak fokus karena yang ngajari juga emosi. Mereka lebih merasa tertekan malah seperti itu. Nah itu terkait pendengaran. Yang ketiga terkait mobilitas. Nah, mobilitas ini agak sedikit bingung ya, karena eh, biasanya kalau manula itu ketika menggunakan handphone, handphone itu kan tombol-tombolnya kan tidak dibiasakan untuk manula ya, atau manula mungkin ketika jarang menggunakan Android, handphone yang touchscreen, mereka sulit untuk memahami. Mereka lebih mudah memahami ataupun belajar dengan handphone yang memiliki tombol-tombol fisik. Ada tombol fisiknya, ada penunjuknya ya. Mereka lebih mudah itu daripada mereka menggunakan touchscreen yang belum familiar dengan mereka. Itu terkait mobilitas. Sehingga ketika mereka diajari dengan Android ataupun iPhone dan sebagainya, yang touchscreen itu ya untuk berpindah, untuk mengklik tombol itu agak sedikit kesulitan dalam mobilitas karena belum terbiasa. Nah, usahakan ketika memberikan edukasi literasi kepada mereka, berikan langkah-langkah yang mudah. Mudah dalam arti jangan terlalu banyak mengklik tombol, jangan terlalu banyak mobilitas. Tangannya jangan terlalu banyak bergerak. Misalnya membuka WA, harus ngeklik menu dulu, baru ke aplikasi, baru ke media sosial. Nah, kan terlalu lama. Langsung saja ikon WA-nya ditampilkan di depan, di layar paling depan. Dah langsung Pak ini klik ikon WA. Nah, itu membuat jangan dibuat susah. Aksesnya atau mobilitasnya jangan dibuat rumit. Untuk menelpon, ya udah ikon telepon ditaruh di paling depan. Pokoknya aplikasi-aplikasi yang mungkin sering digunakan atau frekuensinya sering digunakan, sering dibuka, ditaruh di bagian paling depan. Sehingga aksesnya akan sedikit lebih mudah. Hanya dengan satu klik mereka bisa membuka. Itu terkait mobilitas. Jadi kurangi jumlah tombol, kurangi jumlah klik-klik yang harus dipencet oleh mereka. Sehingga mereka tidak kebingungan. Karena
Pasti ketika mereka melihat menu yang banyak, melihat tombol-tombol perintah yang banyak, mereka bingung. Padahal bagi kita mudah ya. Wis garito, pencet ini ya. Mereka belum terbiasa, belum familiar itu. Yang terakhir terkait aspek kognitif. Nah, dalam memberikan edukasi atau literasi media terhadap lansia, aspek kognitif pengetahuannya harus dirancang secara khusus. Misalnya apa? Berikan instruksi-instruksi ataupun juga contoh-contoh yang memang relevan dengan kebutuhan mereka secara kognitif. Ya, halo? Sampaikan informasi-informasi yang menurut mereka banyak dibutuhkan. Misalnya mereka sering menggunakan Facebook untuk kegiatan aktivitas sosial. Berikan eh, pelatihan-pelatihan atau mungkin juga tutorial-tutorial dalam mengoperasikan Facebook, sosial media. Atau secara kognitif mereka suka dengan perkembangan informasi berita, sampaikan langkah-langkah yang lebih mudah dalam mengakses berita. Ini Pak, saya downloadkan mungkin beberapa aplikasi terkait media yang sering mengupas berita, misalnya kompas.com, detik.com diinstal untuk menyuplai kebutuhan-kebutuhan kognitif mereka. Nah, itu terkait kognitif. Jadi beberapa aspek teknis tadi harus benar-benar uh, disesuaikan dengan karakteristik lansia yang akan kita edukasi, yang akan kita dampingi. Penglihatannya seperti apa, pendengarannya seperti apa, mobilitasnya seperti apa, dan kognitifnya seperti apa. Harus kita sesuaikan dengan kemampuan mereka. Penglihatannya mungkin masih bagus, ya beri ukuran-ukuran huruf yang medium. Jangan yang malah kecil. Yang kalau penglihatannya sudah melemah ya langsung berikan ukuran-ukuran huruf yang besar ataupun gambar-gambar yang lebih besar. Dan juga dengan tingkat pencahayaan ataupun kontrasnya jangan terlalu cerah ataupun mencolok. Pendengaran juga sama, mobilitas juga sama. Itu. Nah, kita ke slide terakhir. Saya mencoba merangkum beberapa karakteristik dari kelompok rentan yang sudah kita pelajari dari awal sampai akhir ya. Ini mungkin meringkas atau mereview materi. Ada problem dari setiap kelompok rentan dan juga bagaimana sikap kita atau penyelesaian kita terhadap permasalahan yang dihadapi oleh kelompok rentan, terutama di hadapan media. Tahap perkembangan 0 sampai 2 tahun itu kan kebutuhan ataupun karakteristiknya adalah perkembangan kemampuan sensoriknya. Problemnya adalah agar mereka bisa meningkat rangsangan sensoriknya. Tentunya literasi media yang diberikan kepada mereka tujuannya ataupun penyelesaiannya agar dapat melindungi diri mereka dari kerusakan fisik. Nah, kerusakan fisik seperti apa? Ya, kerusakan penglihatan, pendengaran, indera perasa dan sebagainya. Media-media yang berpotensi merusakkan seperti handphone, gadget, laptop yang belum saatnya diberikan kepada mereka dapat mengakibatkan kerusakan fisik sehingga
media yang cocok untuk mereka di umur 0 sampai 2 tahun kan yang sifatnya itu suara, gambar-gambar nyata, gambar-gambar objek, atau mungkin buku-buku yang memang khusus untuk usia 0 sampai 2 tahun itu kan ada mainan-mainan ya kan, ataupun bau ataupun yang lainnya. Untuk mengenalkan rangsangan sensorik mereka itu 0 sampai 2 tahun. Jadi hindari menggunakan gadget, belum saatnya. Umur 3 sampai 7 tahun. Ini problemnya adalah mulai meningkat perkembangan gerak tubuh, sudah bisa berjalan, emosinya sudah bisa dikenali, walaupun emosi-emosi sederhana ya. Apalagi sudah menginjak 5 sampai 7 tahun, sudah pintar berbicara, sudah sangat lincah, dan harus dikenalkan dengan aturan-aturan atau pola hidup yang teratur. Bagaimana menyikapi itu dengan media? Ketika mereka menggunakan media, disiplinkan posisi tubuh, posisi gerak tubuh mereka. Jangan sambil tidur, jangan sambil makan, jangan sambil membungkuk ataupun dalam posisi kepala yang turun. Itu akan mengganggu pertumbuhan tulang mereka. Kenalkan emosi-emosi yang benar, emosi-emosi yang positif. Kenalkan eh, kata maaf ketika membuat salah, terima kasih, senang, tertawa, gembira, ya kan? Dan lindungi mereka dari konten-konten yang negatif, konten-konten game yang sifatnya adiktif atau kecanduan. Kenalkan keteraturan hidup. Ketika mereka sudah mulai suka dengan gadget ataupun kecanduan, ya, aturlah waktu mereka untuk dunia nyata ataupun dunia maya. Maksudnya beri mereka apa ya? Umur 3 sampai 7 kan sudah mulai bisa berkomunikasi lah ya secara sederhana. Ya, diatur, diatur dalam menggunakan gadget. Tidak harus dengan larangan ataupun juga hukuman. Mulai ngobrol dengan mereka. Nah, yuk kita sama-sama kalau main HP di jam sekian sampai jam sekian. Nanti setelah ini ngapain-ngapain. Atau mungkin berikan mereka apa ya, stimulus yang mungkin sesuai dengan kesenangan ataupun minat mereka. Ketika mereka mungkin dengan hal seperti itu tidak terima, sudah kecanduan ya, biarkan. Kalau antara orang tua dan anak sudah menyepakati sama-sama sehari itu mungkin hanya 2 sampai 3 jam menggunakan gadget ya sudah. Kalau sudah disepakati secara sadar bersama-sama ya, mereka ingin minta lagi ya, jangan dibiarkan. Sorry, jangan jangan dikasih. Loh Pak, nanti nangis Pak, nangis tantrum ya atau marah-marah, biarkan. Kalau kata orang psikolog itu kalau dia marah dan marah ataupun sampai nangis, sampai tantrum, rewel ya kan. Kalau mereka dikasih handphone lagi ya, itu malah menjadi senjata mereka. Kalau psikolog barat kan, biarkan mereka nangis sampai berhenti. Jangan dikasih handphone. Kalau memang sudah sepakat bareng-bareng, biarkan mereka menangis sampai benar-benar berhenti. Sampai minta maaf. Kalau mereka nangis terus dikasih, itu malah menjadi senjata buat mereka. Ketika tidak boleh ataupun sudah melebihi waktu, ya, sudah nggak dikasih lagi ya, mereka akan menangis lagi. Kan terbiasa, makanya buat keteraturan dengan hal seperti itu. Buat keteraturan hidup dalam menggunakan media. Umur 8 sampai 11 tahun, emosinya lebih kompleks, interaksi sosialnya juga lebih luas, sudah mulai mengenal norma ataupun aturan. Nah, ini juga harus diperhatikan untuk terhindar dari konten-konten negatif, adiktif, gaming, dan sebagainya yang mungkin pornografi dan juga sebagainya. Mulai dikenalkan dengan konsep privasi, rahasia, juga diperhatikan penggunaan media ataupun gadget untuk tujuan-tujuan yang produktif, terutama untuk tujuan menunjang kegiatan belajar. Dan juga diperhatikan harus diseimbangkan antara dunia maya dan dunia digital.
beri mereka porsi yang lebih untuk aktivitas dunia nyata yang mungkin sesuai dengan minatnya. Oh, anak ini kecenderungannya suka bermain sepak bola. Sudah, berikan kebebasan untuk bermain sepak bola. Mungkin diberikan ruang diikutkan ke sekolah ataupun sekolah sepak bola dan sebagainya. Penting bisa imbang antara dunia maya dan juga dunia digital. Lalu yang di umur 12 sampai 17 tahun, nah ini remaja ya, sudah mungkin menjalin hubungan sosial yang lebih erat dengan teman-teman yang lain, membuat geng-geng, atau mungkin juga sudah mulai tertarik dengan lawan jenis, mulai suka dalam merepresentasikan diri, mencari jati diri, mengaktualisasikan diri. Ini yang harus diperhatikan oleh orang tua adalah menjaga dari konten-konten negatif, ya kan. Konten-konten negatif yang sifatnya mungkin pencarian jati diri, yang arahnya negatif. Perhatikan lingkungan-lingkungan sosialnya, lingkungan-lingkungan di media sosial seperti apa yang mereka akses, ya kan. Batasi dan edukasi kepada mereka untuk membentuk karakter atau mungkin jati diri yang positif, baik di dunia maya ataupun di dunia nyata. Jangan hanya terpaku pada penampilan, fisik, dan sebagainya. Dan pastikan lagi media ataupun gadget yang mereka gunakan untuk kegiatan-kegiatan yang produktif dan juga menunjang belajar. Mungkin usia remaja sudah bisa membuat konten, sudah bisa memiliki suatu minat tertentu ya. Manfaatkan itu untuk tujuan-tujuan yang positif. Itu terkait problematika dan penyelesaian di anak dan remaja. Sudah saya ringkas. Yang kedua terkait kelompok rentan perempuan yang menghadapi problematika objektifikasi media tidak terwakili di media dan stereotip atau inferior yang sifatnya negatif. Solusinya bagaimana? Yang pertama, memahami bahwa konten media bersifat manipulatif dan merugikan perempuan. Ada juga berbagai macam kemajuan teknologi ya, yang sekarang ini tadi sudah saya sampaikan, banyak memberikan ruang-ruang yang mungkin bisa justru perempuan terlena. TikTok, IG dengan berbagai filternya, dan sebagainya itu jangan sampai ikut termanipulatif atau mungkin media-media film dan sebagainya. Nah, pilihlah konten-konten yang sifatnya produktif, yang dapat meningkatkan kemampuan, skill, dan sebagainya. Membangun citra positif perempuan bagi para konten kreator atau mungkin perempuan sebagai individu, bangunlah citra kalian secara positif. Jangan hanya citranya itu sebatas aspek-aspek tubuh, sensual, dan sebagainya. Kalian punya kemampuan atau skill di bidang apa, tunjukkan. Baik di dunia maya ataupun di dunia nyata. Coba. Lalu fokus pada konten yang adil terhadap gender ataupun yang lebih produktif ya. Seperti tadi sudah saya banyak kemukakan beberapa channel-channel ataupun konten kreator ya. Dukunglah mereka, follow mereka agar mereka lebih besar dan bisa menyuarakan suara-suara perempuan dan lebih banyak membuat konten-konten yang lebih adil terhadap gender. Terakhir terkait manula, menghadapi permasalahan dalam mempertahankan kualitas hidup, kualitas secara kesehatan, fisik, jasmani, rohani, mental, sosial, kognitif, ya kan, psikologis ya, itu problematikanya. Bagaimana dalam menggunakan media ya? Manfaatkan berbagai macam informasi ataupun kemajuan teknologi untuk menjaga ataupun meningkatkan kualitas hidup, baik kesehatan, untuk tujuan kesehatan, rohani, ataupun juga psikologi, sosial, dan kognitif. Kita sebagai yang lebih cakap digital harus bisa mendampingi mereka dalam memanfaatkan informasi ataupun media yang berkembang saat ini. Agar mereka lebih kuat, lebih memiliki posisi yang uh, mampu menggunakan media secara produktif. Oke, mungkin hanya itu
materi tentang kelompok rentan, materi terakhir. Saya mohon maaf, mungkin selama ini banyak sekali kurangan atau mungkin kekeliruan yang disampaikan, atau mungkin dalam aspek penyampaian ada yang kurang berkenan. Secara pribadi, saya mohon maaf sebesar-besarnya ya. Eh, dan juga mungkin secara materi ada yang kurang ataupun kurang maksimal, saya juga mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan sampai hari ini bisa teman-teman pahami dan bisa bermanfaat untuk menunjang kehidupan kita ya, terutama di era teknologi ataupun media yang semakin berkembang saat ini. Oke, mungkin dari saya cukup sekian. Sampai bertemu lagi. Sukses untuk kalian semua. Semoga bisa mencapai tujuan studi yang sudah diharapkan. Lulus tepat waktu, bisa bekerja ataupun juga membuka usaha dan sebagainya. Sukses lah ya. Oke, mungkin hanya itu. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.